Ketika tugas membantu keluarganya di Rusia telah selesai, Hans kembali ke Swiss dan melanjutkan kegiatannya seperti biasa. Malam ini di Cafe Die Haye, hanya ada beberapa pengunjung yang sedang menikmati santap malam dan juga ngopi. Mark punya teman akrab bernama Gerald. Mereka tahu kalau Hans bekerja di sini. Sengaja mereka datang hanya untuk mempermalukan Hans. "Hei pelayan," pekik Mark padahal ada 3 waiter tapi yang disauti hanya Hans. Hans pun mendekat. Merasa kenal, Hans mau tidak mau tetap melayani 2 orang bengal ini. "Layani kami!" tita Gerald sambil mengangkat kaki. "Babu kok bisa kuliah di Ed sih?" sindir Mark. "Kami pesan makanan yang paling mahal dan rekomen. Kau boleh pesan apa saja babu, kami yang bayar." Gerald mengaparkan buku menu. "Plak, ya yang paling sering dipesan orang, kau tahu kan kami anak orang kaya?" Mark melototi Hans. "Kenapa kau diam, cepat kerjakan." Hans membalik badannya dengan santai, lalu beringsut meninggalkan mereka. Setelah pesanan mereka diantarkan, Hans ingin segera melayani tamu yang lain, tapi 2 orang itu malah banyak kehendak. "Woi sini dulu layani kami. Ini garpu dan pisaunya tolong kau lap pakai tisu. Kau tuangi minuman ini. Kau bersihkan mejanya." Selama 1 jam mereka berdua asyik mengerjai Hans. Jika menolak, mereka berdua sudah bicara sebelumnya sama manajer untuk berbuat demikian. Hans tak berkutik. Mark menatap remeh dan berkata, "Wajar saja kekasihku Aliona tidak mau berhubungan lagi denganmu. Pria menyedihkan. Mana mungkin keluarga Lukinov mau menerima orang rendahan seperti kau? Enyahlah." Hans menghela napas sebentar, menatap mata Mark cukup tajam, kemudian berkata, "Mark, bukankah kau disebut sebagai pembawa sial oleh Mikhailovich Lukinov, orang yang katamu sebagai calon mertuamu?" Sentak Hans sambil memasukkan tangan ke dalam saku celana. Mark terperanjat kaget, jidatnya langsung mengerut. "Bicara apa kau? Bahkan kau tidak pernah berbicara sekalipun dengan Mikhailovich Lukinov." Sepertinya Hans harus memberi pelajaran pada Mark saat ini juga. Jika dibiarkan, orang ini bakal ngelunjak. Hans berkata dingin, "Kau tidak mungkin lupa. Kau kena kata-katai sebagai pembawa sial oleh Mikhailovich, bapaknya Aliona, di halaman parkir Oilsprom." Mark menjadi kikuk, meskipun sudah berlalu dia tidak mungkin lupa. Waktu itu Mark tampak bingung karena dimaki-maki oleh Mikhailovich, padahal Mark baru juga mengenal Aliona. Kejadian sebenarnya adalah Aliona hanya memanfaatkan Mark saja, agar Lukas bisa dapat jatah minyak dari Oilsprom. Namun, nyatanya, bapaknya Mark selaku salah satu manajer di Oilsprom sangat tidak punya pengaruh. Waktu itu, Mikhailovich sangat kecewa dengan Mark yang tidak berguna. Bahkan Mikhailovich mencaci putrinya sendiri lantaran saking kesalnya. Baginya, Aliona dan Mark memang pembawa sial. Hans sudah melupakan Aliona dalam ingatannya. Dia pandai dalam berdamai dengan masa lalu. Namun sepertinya Mark sengaja membuka galian yang sudah dikuburnya. Hans menatap Mark lurus-lurus lalu berkata sangat dingin, "Mark, aku tahu saat ini kau menjalani hubungan yang bimbang bersama Aliona. Jika kau tidak bisa membantu Lukas untuk maju, berarti kau sampah di mata Mikhailovich. Sebentar lagi, kau akan menjadi sampah." Biji mata Mark membulat sempurna, mulutnya menganga lebar. Ada ekspresi ketidakpercayaan pada dirinya atas ucapan Hans barusan. Tak dinyana, rupanya Hans seberani ini. Pada saat awal bertemu, Hans tampak kalem, makanya Mark cukup berani. Belum sempat Mark ingin bicara karena terlusut api amarah. Hans melenggang meninggalkan meja lalu masuk ke ruangan karyawan. Di sini, dia menelepon ayahnya. Dalam pembicaraan tersebut, Hans menyuruh ayahnya untuk segera menghubungi Harry Gorbachev agar memperbolehkan Lukas mendapat jatah minyak. Tidak selama 6 bulan, tapi 1 bulan saja. Pihak Oilsprom pun segera menghubungi Mikhailovich untuk segera ke kantor Oilsprom malam ini juga. Meskipun dapat jatah 1 bulan, bagi Mikhailovich yang saat ini berada di ambang kehancuran, jelas baginya seperti angin segar. Namun Hans memberikan syarat dan syarat tersebut harus dilakukan sekarang juga. Mikhailovich yang tengah kebakaran jenggot menghadapi krisis di tubuh perusahaannya, rela melakukan apa saja asal Oilsprom segera memberikan bantuan. 10 menit kemudian Hans kembali ke meja Mark dan Gerald. Hans menyeret satu kursi dan mendekatkannya ke 2 orang itu. Saat ini, penampilan Hans memang paling rendah di antara mereka bertiga. Hans merapikan celemeknya, lalu berkata dingin, "Aku ingin gabung bersama kalian. Tadi aku sudah pesan 1 kopi,
Sesuai dengan pemberian kalian, tapi terima kasih. Aku bisa bayar sendiri. Dirt! Ponsel milik Mark bergetar dan berdering. Sebelum Mark menjawab telepon, Hans berkata, "Biar aku tebak, kau akan berpisah dari Aliona, karena kau pria menyedihkan." Sentak Hans dengan tanpa ekspresi. Mendengar itu, Gerald emosi dan ingin memberikan pukulan terhadap Hans, tapi Gerald hanya menggertak. Hans tersenyum getir saja. Dia melipat tangan di dada dan tidak sabar menunggu. "Halo?" Sapa Mark dengan wajah biasa. Cara bicaranya pun masih santai. "Mark, aku Mikhailovich Lukinov, papanya Aliona." Mendengar suara tinggi seperti orang marah itu, Mark bergidik. Baru saja dia ingin menyapa dengan suara sopan, malah sekarang wajahnya pucat pasi. Matanya memancarkan rasa kekhawatiran. Mark mencoba berbicara. Suaranya melirih dan terbata-bata. Iya om. Ada apa?" Mark sangat kikuk. Gelagapannya lebih parah daripada bandar narkoba kena grebek polisi. Ketika tugas membantu keluarganya di Rusia telah selesai, Hans kembali ke Swisda. "Kau sampah yang tidak berguna. Kau tidak bisa diandalkan dalam bisnis. Kau tidak pantas menjadi kekasih anakku dan menjadi menantuku. Kau pembawa sial. Berhenti kau berhubungan dengan anakku. Mati saja kau." Memang tidak di loudspeaker, tapi getaran suaranya masih jelas terdengar oleh Hans dan Gerald. Wajah Mark makin pucat seperti mayat. Dia dibunuh oleh rasa yang terlalu banyak dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. "Kau pembawa sial. Jangan pernah juga kau sombong di hadapan orang-orang siapa saja. Kau salah dalam menilai orang. Enyahlah." Klik. Mark langsung tersandar lemas. Rasa kopinya seperti oli dan rotinya seperti sandal. Bibirnya bergetar hebat. Matanya langsung memerah tapi tidak ingin menangis. Gerald tertunduk. Tidak tahu dia harus mau ngomong apa. Prihatin tapi juga tidak bisa bantu. "Sahabat macam apa itu?" Hans beranjak dan mengambil kopinya lalu berkata, "Tisunya masih banyak. Gratis bagi pelanggan. Jika ada yang kalian berdua butuhkan, silakan panggil aku." Hans tersenyum hambar. Rasanya wajah Mark lebih baik digilas pakai mobil truk tronton saja. Dia bingung mau meletakkan di mana mukanya. Mark terlalu bocah jika dihadapkan dengan persoalan seperti ini. Membuli nomor 1. Lucunya, dia bangga dengan status sebagai anak manajer Oilsprom. Hans belum cukup puas dengan hal barusan. Dia harus memberi pelajaran lagi terhadap Mark.